Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam segmen Simba, informasi seputar mahasiswa baru yang akan menggali informasi mengenai fakultas-fakultas yang ada di Untirta berikut prodi-prodinya. Untuk segmen kali ini, kita kedatangan Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Teknik dengan Pak Supriyanto. Nanti kita akan gali informasinya mengenai apa saja prodi-prodi yang ada di Fakultas Teknik. Assalamualaikum Pak Supri. Waalaikumsalam. Iya, mungkin di sini banyak pertanyaan juga nih Pak dari siswa-siswa mengenai Fakultas Teknik. Oke, silakan. Karena banyak yang berminat juga kuliah mengambil jurusan teknik. Mungkin bisa dijelaskan apa saja prodi-prodi yang ada di Fakultas Teknik. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan menyampaikan bahwa Fakultas Teknik Untirta posisinya di Cilegon. Di sana ada 7 program studi. Dari mulai yang paling tua dulu ya, ada program studi teknik mesin, kemudian ada teknik elektro, kemudian ada teknik industri, teknik metalurgi, teknik kimia, teknik sipil, dan yang paling anyar, yang paling baru adalah informatika. Ya, ada 7 Pak Tono. Kemudian gini Pak, dari 7 prodi itu mungkin peminatnya lebih banyak yang mana Pak ya untuk teknik ini? Baik, sebelum kedatangan informatika, memang yang paling banyak peminatnya ini teknik industri. Tapi setelah informatika hadir, informatika menjadi pesaing teknik industri. Ya, jadi dua prodi ini peminatnya kita katakan paling banyak lah di Fakultas Teknik ya. Ya, di antara penyebabnya saya rasa karena faktor matematisnya ini agak berbeda dengan jurusan yang lain, dengan prodi yang lain, sehingga banyak peminatnya karena dianggap lebih mudah. Oke, siap. Nah, untuk teknik sendiri, Fakultas Teknik, mungkin siswa pengen tahu nih Pak, proses pembelajaran seperti apa sih? Apakah banyak prakteknya atau belajar hanya teorinya saja? Itu seperti apa? Oke, baik. Untirta ini adalah perguruan tinggi akademik. Ya, karena akademik agak sedikit berbeda dengan vokasi ya. Maka kombinasi antara teori dengan praktek ini 60-40. 60-nya masih pada teori ya. Tapi dengan era MBKM saat ini kita open kepada mahasiswa ada kesempatan belajar di luar kampus ya, dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Tapi yang reguler ya tetap ada penyampaian awal tahun mereka kuliah itu kepribadian. Ya, ada mata kuliah Pancasila, mata kuliah agama, matematika. Ini untuk memperkuat pondasi dulu, pondasi karakternya dan pondasi ilmu pengetahuan keteknikan ya. Nah, kemudian lanjut ke tahun-tahun berikutnya itu mata kuliah sudah masuk ke program studinya. Nah, yang masuk ke program studinya ini baru muncul adanya praktikum untuk memperkuat pemahaman teorinya. Ya, jadi 60% memang masih teori, tapi teori itu didukung dengan praktikum. Ya, selain praktikum ada juga tutorial. Ya, tutorial ini untuk memperkuat teori yang disampaikan. Nah, option Merdeka Belajar ini kalau diambil oleh para siswa, maka dia bisa langsung menerapkan ilmunya atau belajar langsung di perusahaan. Ya, dan itu memungkinkan untuk akhirnya dia dikaryakan di perusahaan itu. Selama ini banyak kerjasama dengan perusahaan lain atau gimana? Oke, baik. Ya, kita bersyukur Untirta khususnya Fakultas Teknik ini berada di area perusahaan yang kita sebut KIEK ya, Krakatau Industrial Estate Cilegon. Di situ banyak perusahaan-perusahaan bahkan yang skalanya internasional. Ya, kita kenal yang paling dekat dengan Cilegon dengan FT Untirta adalah Krakatau Steel. Ya, kemudian ada perusahaan Chandra Asri, ada Lotte Titan dan perusahaan-perusahaan besar. Nah, kami berusaha memanfaatkan kondisi ini dengan menjalin kerjasama beberapa perusahaan. Ya, alhamdulillah setelah digulirkan program MBKM ini, Fakultas ini langsung kirim mahasiswanya kepada perusahaan-perusahaan mitra. Di antaranya ada PT Krakatau Argo Logistik, ada PT Krakatau Bandar Samudra KBS, ada PT KDL, ada PT Multi Sentana Baja dan lainnya. Dan
pengalaman kami mengirim mahasiswa ini, lalu kami monitor, ternyata pihak perusahaan memang puas dengan itu. Dan sebagai buktinya, 2 orang yang pertama kami kirim di PT Krakatau Argo Logistik direkrut jadi karyawannya. Nah, kerjasamanya apakah hanya magang saja, mungkin ada beasiswa atau seperti apa Pak biasanya? Oke, baik. Emang beberapa perusahaan ya selain kesempatan magang juga memberi bantuan dana beasiswa untuk mahasiswa. Di antaranya PT Krakatau Steel. Ya, PT Krakatau Steel itu bahkan ada yang memberikan beasiswa, dia sebut beasiswa magang. Jadi ketika mahasiswa ini dapat lulus seleksi, maka dia diberikan bantuan pendanaan pendidikan dan akhirnya direkrut. Ya, ya, kemudian ada lagi PT Lotte Titan, ini juga memberikan bantuan beasiswa. Ada lagi PT Tereos dan beberapa yang lain yang mungkin saya tidak ingat semua ya. Oke. Berarti cukup menarik sekali nih siswa adik-adik ya. Jadi tidak hanya mungkin banyak yang nanya juga masalah beasiswa segala macam, ini seperti apa, dan itu ternyata banyak ya. Dia banyak, Fakultas Teknik banyak bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan di sekitarnya. Kemudian juga ada beasiswa juga yang diberikan oleh ke mahasiswanya yang berprestasi. Ya Pak ya, tentunya yang berprestasi dong. Makanya jadi ini untuk menarik minat adik-adik juga bahwa di Fakultas Teknik juga variatif ya. Jadi tidak hanya mungkin tadi dijelaskan tidak hanya belajar teorinya. Jadi ada prakteknya juga walaupun hanya 60 banding 40 ya. Dan memang mungkin yang ditanyakan juga sarananya apa saja sih Pak lab-labnya yang ada di Fakultas Teknik ini? Oke, baik. Di Fakultas Teknik ini kan memang terpisah dari kampus Indo Untirta ya. Tapi di sana sarana prasarana berusaha kita lengkapi. Ada lab praktikum untuk mendukung mahasiswa belajar, ada lab riset untuk mendukung penelitian mahasiswa. Bahwa lab praktikum itu atau lab pendidikan setiap prodi ada. Setiap tahun kita selalu nambah perlengkapannya, peralatannya ya. Maka kalau ingin melihat menyaksikan lab-lab Fakultas Teknik, silakan berkunjung ke Cilegon ya. Di setiap prodi ada labnya. Itulah yang lab praktikum ya. Praktikum ini untuk mendukung pemahaman teori. Kemudian ada lab riset. Karena di akhir perkuliahan mahasiswa harus membuat skripsi. Skripsi itu penelitian. Maka kita juga sediakan lab-lab riset. Kami sudah membangun 13 lab riset yang terpusat di Center of Excellence Petrokimia di Fakultas Teknik. Wah, sangat menarik ya. Lengkap semua sarana prasarananya sudah ada di Fakultas Teknik. Kemudian untuk adik-adik yang menanyakan Pak, jurusan SLTA-nya apa saja yang bisa memilih prodi-prodi yang ada di teknik? Baik, Untirta sebagai PTN tentunya harus mengikuti proses penerimaan mahasiswa baru yang dikelola oleh pemerintah ya, melalui SBMPTN, SNMPTN, kemudian SMMPTN. Nah, prodinya, prodi IPA itu bisa ambil jurusan di Fakultas Teknik ya, prodi IPA. Ya, kalau IPS memang agak berat ya, karena engineering itu mensyaratkan ada pengetahuan dan keterampilan matematika IPA. Nah, yang belajar banyak matematika IPA ya anak IPA kan? Betul. Sesuai basicnya ya. Betul. Baik, mungkin singkat penjelasannya tadi sudah detail semuanya. Mungkin ada closing statement Pak untuk adik-adik kita siswa agar lebih tertarik lagi memilih Untirta khususnya di Fakultas Teknik. Baik, terima kasih. Saya rasa adik-adik semua pengen kuliah ini karena setelah lulus pengen kerja kan? Betul. Di antara target tempat kerja adalah perusahaan. Fakultas Teknik itu ada di area perusahaan dan sudah banyak kerjasama dengan perusahaan. Dengan adanya program MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, sebelum lulus Anda sudah bisa dikirim ke perusahaan. Ya, kalau tujuannya kerja, jika Anda ketika dikirim ke perusahaan mampu menunjukkan kondisi yang bagus, maka langsung diterima. Nggak usah repot-repot lagi mencari gitu. Maka yang paling penting adalah siapkan diri Anda untuk bisa masuk Fakultas Teknik Untirta, lalu ikuti kegiatan-kegiatan MBKM. Wah, ya. Makin menarik saja ya. Jadi makin makin banyak minat nanti tahun depan mudah-mudahan ya. Dan untuk Fakultas Teknik sendiri
kita ada 3 jalur ya untuk jalur masuknya. Itu kita bisa lewat SNMPTN, jalur undangan, kemudian SBMPTN dengan UTBK-nya, kemudian juga jalur mandiri. Jadi semua jalur dibuka ya Pak untuk mendaftar ke prodi di Fakultas Teknik. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Supri. Nanti kita coba akan informasikan kembali ke siswa-siswa. Mungkin nanti kita juga di PMB ada program sebenarnya, program kampus tour ya, atau tour kampus yang dimana nanti jadwalnya kita buat ada di web pmb.untirta.ac.id. Dicek saja nanti webnya, ada jadwal untuk kampus tour. Jadi adik-adik bisa ke Cilegon untuk yang berminat ke teknik, nanti di sana bisa melihat langsung ya sarana prasarana yang tadi disebutkan oleh Pak Supri tadi. Jadi bisa melihat langsung dan bisa tanya jawab langsung di sana nanti dengan pihak teknik atau dengan Pak Supri sendiri mungkin nanti yang akan mengawal nanti. Ya, jadi tetap perhatikan terus atau info update-nya ada di web pmb.untirta.ac.id. Terima kasih sekali lagi Pak Supri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.